Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang pengelolaan kelas pembelajaran Quran Hadis Madrasah Aliyah yang terdiri dari Nabila Fadiah, Kisma Farah Laili Aska, Umdah, dan Tiffany Amanda. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan itu katanya adalah kelola, yang di awal yaitu P dan akhiran an. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Menurut Raka Joni, pengelolaan kelas menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Jamarah, Syaiful Bahri, dan Zain Aswan mengartikan pengelolaan kelas adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi, pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga materi yang disampaikan akan mudah diterima oleh peserta didik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan fisik atau bersifat dengan fisik, berkaitan dengan ketatalaksanaan atau pengaturan kelas yang merupakan ruang yang dibatasi oleh dinding tempat siswa berkumpul bersama mempelajari segala yang diberikan oleh pengajar dengan harapan proses belajar mengajar biar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua ada pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Hal-hal yang bersifat non-fisik ini berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa untuk secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Lanjut, ada pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan perubahan perilaku. Yang kedua ada pendekatan iklim sosioemosional. Yang ketiga ada pendekatan ancaman. Dan yang keempat ada pendekatan kebebasan. Yang kelima ada pendekatan pengajaran. Dan yang terakhir ada pendekatan kerja kelompok. Menurut Sudirman dalam Jamarah 2006. Pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan mengajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan semangat, tanggung jawab, dan keinginannya untuk melaksanakan tugasnya depan guru dengan murid. Yang kedua ada tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga ada bervariasi. Variasi dalam penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa akan dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang keempat ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru
Untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, ada penekanan pada hal-hal yang positif. Guru harus menekankan serta mengarahkan siswa berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Nah, yang keenam ini ada penanaman disiplin. Guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.